الحمد لله الذي أعاننا على طاعته وجعلنا من المسلمين. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونبيه الأمين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وحبيبك محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ini benda-bendakan luang rahimana wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita bisa berhimpun dalam majlis ini. Tentu tujuan kita tak lain dan tak bukan adalah memperbincangkan masalah atau berbagai persoalan yang menjadi amanah dan tanggung jawab kita bersama dalam melakukan pembinaan terhadap anak kemenakan dan umat di tengah-tengah negara awak. Mudah-mudahan dengan niat itu Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua sehingga terbuka hati awak dan jernih fikiran awak dalam mencari berbagai permasalahan dan mencari solusi dari masalah-masalah tersebut. Amin ya rabbal alamin. Saya tidak tahu persis apa yang di judul itu, tidak spesifik ya yang diberikan kepada saya, jadi tidak spesifik, tidak khusus, berarti saya berbicara agak umum saja. Dan nanti juga kalau ada dialog ya lapeh sajalah antara susu dan sabut gitu ya. Kita kalau berbicara tentang ranah Minang, kemudian kita perkecil skopnya kepada nagari masing-masing, kita kemana-mana sering menyebut bahwa kita punya modal sosial untuk menghadapi berbagai persoalan sosial kemasyarakatan. Itu kecewa. Nah, kita punya modal sosial. Modal sosial itu adalah adat besar di syarak besar di kitabullah. Itu kecewa tuh. Dan sampai hari ini, ketika kita berbicara dengan komponen-komponen yang menjadi bahagian dari ABSSBK itu, nanambodangakan selama itu pede sadonya, percaya diri bahwa sistem itu dan nilai itu siap dan kuat berhadapan dengan berbagai tantangan kecil mereka. Ya, dari satu sisi tentu apresiasi, berarti orang kok percaya diri. Tetapi ketika awak berbicara realita, mulai awak sanksi. Apakah modal sosial awak itu memang cukup untuk berhadapan dengan tantangan itu? Itu yang cenderung. Jadi awak tentu tidak bisa diawang-awang sekarang. Awak santiang, awak hebat, awak punya modal kuat. Tapi tentu menukik lo ndaknya awak pandang dakik awak tu kian pandang jauh awak layangkan. Iyo lay kue modal awak tu. Nah, di sikolah tanya aku lu berjawab deh. Bahkan kalau awak cuba menjawab dengan jujur, mulai ragu awak dengan pernyataan kita kuat, kita punya modal yang hebat gitu. Tapi dengan jujur, udah boleh berutuh awak ke diri awak seorang. Kenapa saya katakan mulai kita ragu? Melihat data-data terakhir tentang perkembangan berbagai masalah yang tidak sesuai jo ABSSBK itu, datanya tidak menurun, naik terus. Satu sisi wak mengecekkan punya modal sosial yang kuat, tapi fakta di lapangan menunjukkan berbagai masalah yang timbul itu tidak bersesuaian dengan ABSSBK tadi.
Ya salah satu nanti heboh-hebohkan orang LGBT bertambah. Itu tidak mungkin wak kecil kan adik wak menyuruh orang jadi LGBT. Kemudian narkoba meningkat. Itu tidak mungkin wak mengecekkan ABSSBK sesuai je narkoba. Belum lagi kerapuhan rumah tangga. Nah, itu bahaya jangka panjang kok. Ini. Kalau rumah tangga lah rapuh, berarti benteng pertahanan yang paling mendasar yang telah rusak. Gitu. Nah, itu bisa dilihat dari tingkat perceraian. Begitu mudah orang bercerai kini. Sepanjang orang antri di kantor kuah, sebanyak puluh itu antri di pengadilan agama. Nah, belum lagi perzinaan, perselingkuhan, dan berbagai macam masalah-masalah yang di luar sebenarnya dari konsep ABSSBK tadi. Nah, di situ kalau awak jujur kan mulai bertanya awak ada tu. Ya mana kecil awak nak bertemu awak kuat, awak punya modal sosial yang kuat, awak punya ABSSBK yang hebat. Nah, kalau awak kecil jujur indah, kadang ada nanti singgung. Di kecil lo melecehkan adai. Tapi di kecil iyo awak lah ragu surang. Nah, ambo raso pertemuan dan serupa koko rancak dimanfaatkan untuk melakukan evaluasi ulang. Nah, tapi mengevaluasi kok ada syaratnya. Syaratnya adalah berkejujuran. Dah boleh ada tersinggung lah. Ambo itu nambo camen tadi. Nah, tapi kalau kata singgung awak membaca itu tak jadi terbaca. Nah, jadi lagi maaf ambo pakai sajalah pitua ini aja mengaji syarat kan bertelanjang gitu. Nah. Jadi anan perlu wak kini. Kalau mau mencari ada suatu pergeseran yang sangat mendasar bagi awak dan mengaku orang Minangkabau dan memakai adat bersandi syarat bersandi kitabullah. Anan bergeser. Nah. Kalau dahulu orang Minang itu menganggap nan sabana adat itu nilai. Karena itu mereka jadikan nilai tadi sebagai adat nambah buah mati. Kan adat nan sabana adat itu kan nilai sadonya. Oh boleh ayah ke pembulu, boleh kata kamu pakai nilai. Mereka kunci nilai tadi dengan pembagian iko adat nama buah mati. Biasa tak layu, dibubut tidak mati. Nah kini ada pergeseran cara pandang orang terhadap adat. Ana bergeser. Mereka memandang adat itu kini seremonial. Ambo tak menyalahkan dinas pariwisata sebab itu perlu deknya. Dan kanyo jualnya ke orang. Oh ngaji ko agak rumi ko banyak nan talantung jadinya. Tidak kali baca ba'a lah gitu ya. Pasal pilih-pilih kecil ko. Nah, kalau lainnya menyuruh itu lah senang lagi. Jadi awak tak lo menyalan karena memang itu galehnya gitu. Cuma awak jangan namuh di pagalian kan itu jadinya. Nah makanya ambo agak heran dek orang beradek kini dan adek itu deknya adalah festival.
Nan adik itu dia nyoba barale. Nan adik itu berami-rami. Padahal nan adik sama nan adik itu adalah nilai. Sebab kalau adik itu dibawa keluar hanya dalam bentuk festival, hanya dalam bentuk nan berami-rami itu, awak kalau tahu pernah, adik akan berkisah kama arahnya, mana rancak dipandang mata, mana kakak tuju dia orang mencalik, mana lama terdengar adik telinga, itulah nanti nang menjadi adik dan tinggallah nam hakikat dari adat Minangkabau. Tu pandangan ambo nak berani mengecen tu orang banyak tu. Tu ambo nak memandang itu salah aja warnanya, nanti kan timbang dia ini aku tu. Dia bunda-bunda. Tapi itu nan tampak dia ambo. Nah akibatnya apa? Ketika nilailah ditinggalkan, maka langkah kamu ku anak-anak awak kemenakan umat ke depan hanya dikawal oleh anan berkembang. Itu nangka mengawal itu. Kalau bahasa kininya tren namanya. Jadi jangan salahkan ketika anak-anak ngecek trennya, ya situ pula. Bajoget orang. Karena apa? Awak lalai mewariskan nan sabana adik, yaitu nilai. Makanya aku cok mengkritik bunda-bunda ko cok mau kritik sebab setiap acara bunda kandung terdengar dan beliau-beliau ko acok mengaji sumbang dua balik. Tu ambo tanyuan bunda kalau pedusi dinaik ke panggung, bajogetnya walaupun bajilbab, jalannya ke suuk, mundurnya ke kida, harunya ke mongko, babaliknya ke belakang, kira-kira itu sumbang dan kebarah. Keciambo tak sumbang sadonya. Nah, ana nilang makonya babuat serupa itu. Nilai. Nilai harus dipakai di bunda kandung. Nah, tuh. Malu. Itu nan dititipkan dek syarat. Jadi bang kok syarat jo adek di Minangkabau dak beginjai, ado pada nilai. Dak ada beginjai. Kenapa? Nah, macam lihat. Ambo dah menulis, kok sonanya makalah lama. Nah, 4 lubuk aliran perjalanan adat Minangkabau sehingga bermuara pada bak tubuh dan sebatang dengan syariat Islam. Kalau dalam kaji ambo, pituah nan acok dipakai, adik bersandi syarat bersandi kitabullah, syarat mengatur adik memakai alam terkambang jadi guru. Kan itu nacok terdengar. Kalau menurut ambo ndak tapik. Baku itu babalian ke pangka balik. Adik Minangkabau itu disusun dahulu dari alam terkambang jadi guru. Itu langkah 1 tuh. Bukan langkah akhir. Nenek moyang awak dahulu mengambil aturan tatanan ba'a menata kehidupan sosial dari alam. Dari alam. Awak lepihkan agama karena sampai kini orang tak berani mengecekkan agama orang Minangkabau sebelum Islam. Entahlah tu jawabnya. Oh aduh Hindu dulu Aditya Warman kok kayo. Tapi nan orang Minang tak tahu entah dahulu. Ada nak mengecekkan orang Minang kau mungkinlah bertauhid dahulu. Baku itu, aduh pituahnya. Pituahnya. Kemenakan berajo ke mamak, berajo ke pengulu, berajo ke mupakai, berajo ke bana berdiri sendirinya. Nah, bana berdiri sendirinya, janjian itu adalah Tuhan dan Maha Esa. Kecek orang sebagian. Tapi wallahu alam.
tentang keyakinan sebelum Islam. Dek kesantiangnya ulama je nenek mamak hilang laleh na lamo tu ndak bisa dungki lain tak apa ndak jaleh. Nan tahu dek orang Minangkabau Muslim. Nah itu nan tahu. Nah tapi ketika membaca ABSSBK adat bersandi syarak bersandi kitabullah, sebenarnya kalimat nan serupa itu menunjukkan dua makna. Yang pertama menunjukkan makna historis, dan kedua menunjukkan makna filosofis namanya. Makna historis ada dalam kata itu, basandi. Menunjukkan kepada historis sejarah dan mengecekkan bahwa ada dahulu syarak datang kemudian. Serupa je orang Minang menegakkan rumah, nyo tagakkan tonggak dulu sampai buah, nyo atong jo perabuang, nyo pekuik kadang jo paran dan berbagai macam. Sesudah itu diundang pula orang sekampung tibolo alik berikunya namanya alik menyandi rumah. Artinya sandi datang kemudian tonggak lah tagak dahulu rangko bangunan lah dibuat. Itu makna historis. Nah kalau wak kaji dari sejarah masuknya Islam kerana Minang, batu adonyo bahwa adiklah ado dahulu syarak datang kemudian. Makna filosofis apa? Orang Minangkabau bukan tipe orang yang menolak setiap nan tiba, indak pula melulu segala nan datang. Kok lama indak langsung dilulunya, kok pahit indak pula langsung dimuntahnya. Digumam-gumam tado nang kapaguno di dalamnya. Nah diambillah, dicuba untuk mendudukkan, tetapi alun duduk sama na duduk diagihkan ke sandi. Kok kasipi-sipi tagaknya hanya pakaikan pituah, pituahnya kok kabegisa tagak lai di tanah nan selingkah, kok beralih dudukkan lai dilapik dan salai di sinan-sinan dia sipi seketek dah ada. Nah itu makna filosofis, berarti orang Minang di awal datang Islam nyupakaikan kok. Nah, kok yang pertama kok. Si muncak pai kaladang mambola diang lukolah pau kedua nyo adek jo sarak di ranah Minang ibarat awu nan jo tabiang sanda menyanda kedua. Iko awal pertama adek bertamu jo sarak. Ndak saliang gaduh mengaduh, kue menguekkan sajolah. Nah kalau mau pakai istilah Bunda Raudah, ibarat kereta api zaman lalu ya bu ya, yo. Nah, seiring sejalan bertamu alun lain. Nanti kan tiba masuknya kereta api zaman kini jadi monorelnya. Nah, itulah. Nah tetapi walaupunlah masuk serupa itu, hadirlah ABSSBK. Dan ABSSBK itu sulit dicari bilo lainnya, tetapi tersebut di mana-mana, tidak bisa awak bantah bahwa hadir dalam kehidupan sosial. Nah kalau dalam kajian ilmu hadis namanya itu, walaupun sanad awalnya ahad, tapi ujungnya jadi banyak, jadi masyhurnya di kalangan para tokoh. Akhirnya diterima, tidak ada orang nama tingkah dalam masalah itu. Jadilah ijma' namanya. Sepakat. Tapi apakah ABSSBK menyelesaikan masalah adat jasarak di dalam Minang alun? Islam diterima nama dua ayam taruh hijau. Nama isuk candu dak jo berhenti. Galanggang bayi si tua dan berbagai macam. Bangkilah orang agam tua. Nah, di siko pangkanya kok. Mereka menolak praktek na bercampur aduk serupa itu. Bangki harimau nan salapan, kecek penjajah. Mereka adalah tuanku nan salapan. Tak ada hubungan sebenarnya Wahabi. Karena tuanku nan salapan tu sadonya murid tuanku nan tua di Cangkiang Balai Gurah. Tuanku nan tua di Balai Gurah. Ndak surang Allah jo nang ke Mekah, dan ndak ada nang beraja Jose Muhammad bin Abdul Wahab surang Allah jo. Mereka menolak sikap guru mereka, tuanku nan tua nan terlalu lunak dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi dek sagan jo guru, menghormati guru, mereka menolak caranya,
tetapi alun ketempaan banale. Sampailah pulang haji nombor 3, haji semani, haji miskin, haji piobang. Jadi semangat pembaharuan itulah tumbuh di ranah Minang sebelum haji nombor 3 kau pulang. Cuma de awak nan sakit hati kena sampai seorang Wahabi. Dan awak sendiri pun tak tahu dulu kadang sebagian Wahabi apa tu, kecuali dek karena orang tangka-tangka gini. Dulu Muhammadiyah kan itu dua Wahabi dulu. Nah itulah dan akhirnya mulailah kembali pembaharuan. Tapi sayang pembaharuan tadi mendapat perlawanan oleh mereka yang mendapatkan keuntungan material. Kalau ambo mengecekkan bukan ini mama yang melawan, tapi nandapik cuan dalam masalah itu. Orang-orang yang menyelenggarakan gelanggang di setiap negari. Nah kebetulan yang menyokong gelanggang-gelanggang itu penguasa lo di zaman itu dari kerajaan. Nah barang itu adalah antara kaum hitam dan kaum putih, bukan nenek mama dan ulama. Kaum hitam adalah orang-orang yang menegakkan segala kemungkaran. Kaum putih orang-orang yang ingin membersihkan maksiat dan mungkar. Sampai kini kaji serupa itu terulang-ulang juga. Kalau ada yang tagak untuk menegakkan dan ma'ruf, sia yang pertama sekali tagak di hadapan ulama dan tokoh-tokoh adalah nan punya investasi kemungkaran. Dulu itu juga. Tapi dek Belanda nyo pakai isu itu nyo kecek orang adek bercakap aja ulama. Padahal ketika haji miskin bermasalah nak menyelamatkan Datuk Bertuah dari pandai sikit. Ketika Imam Bonjol pai beraja ke Balai Gurah, kecek tuanku nan tua murid ambola membuat surau di bangsa. Tuanku nerinci, tuanku nanggapuk di sinan selah beraja. Imam Bonjol beraja aja tuanku Narenceh didampingi oleh dua orang datuk hitam dan datuk Bendaru. Keduanya panglima perang Imam Bonjol. Itu buat mengecekkan orang adik bercakap aja orang agama. Di dalam padri itu sendiri, sebelum Imam Bonjol memegang pimpinan, lah ada je nenek mama. Artinya nak berhadap-hadapan siapa ketika itu? Orang nak tagak di nang panah, dan orang yang mendapat pitih dari nang bengkok. Itu sebenarnya. Itu yang terjadi. Nah tapi alhamdulillah kemudian kesadaran bangkit. Keluarga kerajaan juga tidak bersatu. Jadi kecekkan pegaruh menolak segala yang diimbau oleh padri. Bukankah kemudian yang menjadi tokoh dari padri itu sendiri adalah Tuan Kulintau. Kemudian Gengku Sembayang, Raja Adik Dibu. Jadi ketika itu Minangkabau tabalah dua dalam menghadapi itu. Dan cik berpihak kepada gelanggang-gelanggang kemungkaran, dan cik lain tagak di nan panah. Tapi alhamdulillah, tentu tidak selamanya pertikaian itu berlanjut. Alhamdulillah, berujung kembali. Nah, ujung dari pertikaian itu membawa maslahat. Nah, di sekolah akhirnya terjadi yang awak sabut selama itu adalah Sumpah Sakti Bukit Marapalam. Nah, apa isi Sumpah Sakti Bukit Marapalam tadi? Adalah seperti yang dituliskan kalau ambo dapat info dulu dari Inyek Datuk Tan Kebesaran, beliau nama menulian, nama imlakan adalah Inyek Canduang. Karena kebetulan beliau kan memang sekretaris ketika itu dari Buya Datuk Pelimo Kayo Juwo MUI, dan beliau menuliskan anan kini disebut orang Saripati Sumpah Sakti Bukit Marapalam itu. Nah, bagi siapa membaca Saripati Sumpah Sakti itu tidak bersuara di situ ABSSBK. Tidak ada tamu dah. Nah, nan bertamu
dalam sumpah sati Bukit Marapalam tadi apa? Adalah pengulu rajo dalam negari, kato badanga pengajar berturit menjua jauh mengantuang tinggi. Alim ulama suluh bendang dalam negari ayah dan jani saya dan lancar dan landai ya. Tempat bertanya pengulu dalam pelaksanaan ulama fatwakan kola penjelasan bo. Kemudian di situ tertulis di sinan ditetapkan pepatah adat nan berbunyi. Adek bapane sarak belinduang. Sarak mengatok, adek memakai. Berarti ABSSBK bukan final perjalanan. Tapi proses yang sedang berjalan, ujungnya nanti adalah kepada dua eko. Adek bapane sarak belindung, sarak mengatur adek memakai. Alunado lay sumpah sati sesudah itu ledo sampai kini. Nah di dalam saripati itu dijalehkan ini canduang. Adek bapane adalah tubuh, sedangkan sarak adalah jiwa di alam Minangkabau. Nah, bila baitu nan awak terima, berarti hubungan adek jo sarak di Minangkabau indak lai serupa hubungan tonggak jo pondasi. Tonggak jo pondasi itu kalau menurut rumah lama itu ba air jo minyak ni tu. Tonggak dari kayu dan pondasi dari batu. Lai terletak di tampik dan sama tapi tidak berpadu. Kerana ia je minyak dan serupa itu. Nah kerana itu melangkah orang Minang tu kesantiangnya orang awak dahulu membuat ibarat. Dia buatlah perumpamaan baru. Adek bapane sarak belindung. Adek bapane bak tubuh nan kasar. Sarak belindung jiwa nan ada di dalam nan tidak kena panih, tidak kena tampo cahaya matahari dari pagi sampai petang tu nan di dalam tubuh. Nan bapane tu nan kanai cahaya matahari dari pagi sampai petang itulah tubuh nan kasar. Berarti melangkahlah orang Minang selangkah lain. Bentuk hubungan adek mereka jo sarak serupa hubungan tubuh jo nyawa. Jadi adek dan sarak di Minangkabau kini ko indak serupa tonggak jo pondasi tu, tapi serupa tubuh dan sabatang. Nah, ketika hubungan adek dan serupa itu baru laki ketentuan sarak mengatur adek memakai. Bagi itu sebab dalam tubuh dan sebatang kalau jiwa lah meminta karajo tubuh menjalankan saja olehnya. Itu hubungan. Tak mungkin dah tubuh jo nyao batikai. Kalau lama ada orang yang serupa itu, nyo karajo kan ndak sesuai jo jiwanya, tu ndak lama sihatnya orang tu. Ujung-ujungnya kegaduik belok kida dari padang neraka Solo. Sebabnya berlawan jo batinnya sendiri. Nah dengan itulah makanya adek Minangkabau kunci kaji bukan ke alam tekambang jadi guru. Kunci kajinya adalah kasarak mengatur dan memakai. Alam tekambang jadi guru itu awal melangkah dahulu. Apa yang dipakai di orang Minang ketika mereka menyusun tatanan masyarakat? Ketika mencari alam, dua pemberian Allah. Yang pertama nalar, yang kedua kalbu. Di siku tampiknya pareso, di siku datangnya raso. Keduanya tidak boleh tinggal salah satu. Tidak boleh tinggal bertinggan. Tapi berjalan seiring. Makanya di dalam pituahnya, raso di bawah naik. Nah, berarti tidak boleh keluar dulu dah. Lainata preso dek nalarawak, tidak boleh nyo melompek dulu sebelum dibawa ke raso. Lainan nan teraso, jadi paturuan saja, bawa dulu ke preso. Nah, barunya menjadi kato dan sewananya. Nah, itulah orang Minang menyusun dahulu. Nah, ketika nilai-nilai itu ditanamkan menjadi aturan, kan dicari orang. Kalau ayam nan jadi contoh, kenapa ayam sudah beranak kemana-mana sebaik? Nan induk ayam, nah nama meninggal anak. Kalau mereka rencaklah awak buat lah limbago awak.
melalui garis kaibu lah. Nah, kira-kira model itu. Kalau dibuat garis ke bapak-bapak apa, ibarat burung lah. Nah, enggok di rantiang iko, kalau ndak nyaman pindah ke rantiang sinan. Kalau ndak ada rantiang sampai enggok, dia batang kayu kan juga gantinya. Kalau iko diturunkan anak, hilang di tengah jalan. Nah, sudahlah. Kalau model iko, kayak dua lah narencang. Nah, itu. Itu alam nan dibarajai. Nah, tapi ketika Minang menerima Islam, Islam membawa konsep nasab. Di Minangkabau tidak membawa konsep nasab. Minangkabau membawa konsep suku. Dan secara tidak langsung ketika itu nasab dan suku di orang Minangkabau menyatu ke ibu sebelum Islam tiba. Di atas garis itulah segala sako dan pusako diletakkan. Kan dulu tu, sebelum Islam. Ketika syarat tiba, syarat tidak mengakui nasab ke ibu. Kalau ada nama nasab ke ibu, anak zina namanya tu. Tapi syarat indak pula ada menegakkan orang untuk menjalin kekerabatan ibu kerana syarat mengakui ikatan ulul arham namanya. Ada tali rahim. Dan indak boleh pula diabaikan. Ketika Al-Quran menyuruh wa atidal qurba haqqah, berikan hak kerabat, dijangkaulah dek kalimat itu orang nambah kari jonasab dan masuklah nambah kari melalui rahim. Berarti di dalam Islam dua kekerabatan itu ditampung di dalam syarat. Cuma kedudukannya nambah beda. Kedudukan nasab diletakkan kekerabatan nasab darah. Sedangkan ulul arham dikaitkan dengan kedudukan ihsan, berbuat baik. Maka orang Minangkabau ketika mencalik baitu perintah syarak, indak ditulak perintah syarak. Indak lo ditinggalkan analah diatur de adek kerana indak bala tantangan jo syariat. Maka dibuatlah hubungan jo kerabat nan dari pihak rahim dijadikan limbago yang disebut limbago kaum atau limbago suku. Nah, sedangkan hubungan nasab dengan bapak didudukkan menjadi bako dan harus dipertahankan. Nah, jadilah dua cancang sagaragai di Minangkabau ibarat sayuk burung, dua kapaknya seimbang, dan cie limbago kaum dinamakan persukuan, dan cie lain adalah nasab melalui tali darah. Jadi orang Minang indak matrilineal ledo setelah Islam tiba. Nah, itu nanti ambo protes. Orang membuat ikolah, dimlah ikut. Tunggu dulu, duduan dulu. Setelah Islam tiba, orang Minang tidak menganut sistem matrilineal. Karena di Minangkabau antara suku dengan keturunan dengan nasab lah berpisah. Nasab orang Minang ke bapaknya. Ambo nama ambo Gus Rizal Gazahar, bukan Gus Rizal Marlini. Ini datuk ketika Pak Haji kan begitu je membuatnya. Bin apa awak. Nah, itulah nasab. Binti awak. Istri ambo Yanti binti Naswir. Nah, modal itu. Nah, berarti orang Minang menjalankan dua sistem kekerabatan. Jadi kalau ditanya orang, ba adik Minangkabau dan ABSSBK dari si kerabatan, dia awak kalau cerita istimewa Minangkabau, nyenya. Tadi si kodo nak. Ini. Kalau awak bicara keistimewaan Minangkabau, adat Minangkabau itu, ada 5 kalau dalam analisa bo. Yang pertama prinsip.
Aku nilai. Nang kedua kekerabatan. Kekerabatan memang menang kabau banasak ke bapak bersuku ke ibu. Yang pakai yo matrilineal tu leh. Adalah mengecian awak minang kabau ko karakter ada awak matriarkat. De ibu-ibu sanang lo ke kami nang berkuasa kecek sia. Tu nak jadi pengulu apa mah. Orang tu pusako kami nang punyo kecek sia. Ibu-ibu dah ada berpunyo orang tu pusako surang lah. Orang tu pusako tu kaum nan punyo. Cuma adik laki-laki kope merantau kami titipkan kuncinya umum pula arwang bunian kuah kunci arato. Tolong dikelola berdasarkan petunjuk dari mama. Kamu ada itu. Berarti adakah matriarkat? Tidak ada matriarkat. Jadi orang menggambarkan, jadi orang tu punya kajian ilmu sosial tu nyo pason nyo lakian kadai awak manggu loh. Mang kau angguan, kami dah cerita dah. Tak cocok teori kalian jo adik kami dah. Bawa sinan teori kalian, kami punya teori sendiri. Teori kami apa? Bagi kami wanita kami tempatkan sebagai bondo kanduang mande soko di rumah gadang. Tampik bayo, tampik batanyo. Kau undang-undang kemerina payung panji ke serogo. Itu kami menetapkannya. Nak cerita matriarkat. Cuma adik awak akan iyo orang lah iyo kecewa. Kalau menurut ambo tu undang iyo undang dadak ni orang awak tersorong orang tagak ni. Ambo teori-teori seperti itu nak mau terima kalau lah bicara adat. Nak benar itu. Adik Minang tak serupa itu. Dan Minang tak matriarkat. Cuma wanita di Minangkabau mendapatkan posisi terhormat. Yang hadir di tengah kehidupan sosial. Bukan nanjo di dapur itu tak benar Minangkabau. Tetapi kehadirannya dengan tawabit, dengan ketentuan-ketentuan syar'i. Anan takamuko malu na menjadi pakaiannya. Tando kemalunya jalannya seganjur lalai. Majuan tak suruh nan jadi. Dek kemalunya jalannya ndak badatik dah. Sama isi tepi jak indak mati dah. Tapi ingat jangan dibawa lalunya. Kalau tibonya harus mempertahankan kehormatannya, alu tetaruang patah tigo. Nah begitu. Jadi cocok teori-teori itu. Jadi orang Minangkabau harus berani, kami punya teori sendiri tentang adik kami. Tak bisa kalian masukkan teori itu. Makanya macam tidak matrilineal, tidak matriarkat. Sebab, kenapa? Gambaran yang dibuat dalam teori itu tidak cocok juga adik Minang. Karakteristiknya berbeda. Nah, salahnya orang Minang buat teori surang. Jadi, wanita pedusi di Minangkabau, pemacik kunci ya atau pusako. Tetapi tidak berjalan surang. Nah, kedudukan mereka lah diatur dek syarak cuma dengan bahasa Minangkabau. Karajo mande soko. Yang pertama adalah sebagai orang tua di rumah gadang. Kewenangannya besar. Kepada mande soko lah nenek mamak bapitaruh. Bapitaruh untuk mengatur ba'a jalannya arato peseko tinggi ke dimanfaatkan. Mama tak mungkin tahu isi rumah gadang keseluruhan. Walaupun bau sawonya untuk memantau karena itu menjadi tradisi di Minangkabau dulu kalau tiba ke rumah gadang tak langsung naik ke jenjangnya. Baputa agak 3 kali itu mencalik ladang dan indah atas siang mencalik rumah mungkin antiri atau mungkin gonjong ala runtuh. Sesudah itu baru mendekik ke pintu untuk mendehem 3 kali. Nah, ketika itu sianan Arif dan Bondo dan Mandesoko di rumah gadang lah tahu mamak kalian kena tikulu lakian lah berbagai macam pelah kena pu sediakan nayi berbagai macam. Tu Mandesoko dan tuo memerintah kepada nang gadi-gadi di atas rumah.
Itu dahulu. Jambu masih besar. Nah, kemudian setelah itu duduklah. Mamang kok duduk mamak madok ke pintu kamar masing-masing. Berbeda aja duduk orang Semando nama belakang ke kamarnya. Melambangkan bahwa itulah wilayah kewenangannya. Di rumah tanggo ini orang Semando, adonyo dalam bilik itu saja. Keluarnya dari pintu kamarnya tidak ada kewenangannya. Itu kalau orang Semando naik ke rumah orang. Tapi kalau lah nyobawo nak ke mana kanwa ke bawah rumah gadang aja ni perlakuan serupa itu. Nah kadang-kadang kau nak awak ndak sadar. Wak kecem berlaku saya abu di atas tunggu tadi. Abu di atas tunggu tu batu. Tapi pemakaiannya kadang tak dapat. Batu ketika orang Semando naik ke rumah awak. Kok nyampang singkek peruntungannya jok ke menakan awak. Indak lanjut pernikahannya, sianan ke barangkit dari rumah. Itu tak kemungkin kemenakan awak turunnya di rumah gadangnya. Itu orang Semando nampainya nanti bohnya nak barangkit balik. Tapi kalau nyo bau anak kemenakan awak turun dari rumah gadang. Nyo buat keluarga batih namanya. Nyo bali tanah berdua nyo nambah punyo. Anda berlaku bak abu dia tunggu tadi lihat tu. Kalau di perlakuan serupa itu nyo jawab awak. Kalau sempat orang cek sultan, ayo, ialah singkir peruntungan sultan kau nak nambo nak bak kecil orang awak jo ya. Kan kira Semando bak abu tunggu kalau tinggallah rumah aku banyak sultan rancak sampai orang nyo jawab awak tu. Jadi mak mau kasih mak mau pai tapi sertifikat dan nama ambo mau bawa mak je nyo. Akan mengawak leh. Nah. Jadi memakai kan yang perlu di ma dipakai itu. Nah, barang kok madok, kena mencari anak kemenakan tadi. Sebab dari roman wajahnya, dari air mukonya, dari asok pedapurannya, tahulah mamak nan ari bijaksana nanti sebentar mengecekkan alun terkilik lah tekalam bulan lah sangkuk 30 tadi tu alun diliek lah dimakan sajut merasa meruang tubuh terkilik ikan dalam air ikan terkilik jalur tiba. Tentu jantan betino berapa hebatnya nenek mamak dulu. Tahunya wajah orang, kau wajah orang tak makan dulu jalirnya. Kau wajah orang susah bah berbagai macam. Di situ lah tanya jo siasat tibo ke mande soko na mencalian patang jo pagi jo bundokan doang tadi. Si anu yo gak susah kini kau. Oh, tu sawah dari mudik siapa membuat. Kini si anu, tu bah kini. Itu lain. Anaknya lain mengirim dia sebentar mentransfer. Kalau model itu dia susah dan itu pertahunan ke di mongko alien sawah kayaknya biar lainnya nak mampu. Itu kalau jo mama. Nah. Ambulans sampai ke situ lah. Tu rumiknya awak mengaji je bundokan doang di pintis awak dulu. Itu. Jadi itu ideal. Nah. Jadi sianan minta alih mama. Nah sianan mengawal peralihan itu. Mandi soko. Ini peran wanita itu besar. Termasuk jo bundolah nangka mengamehkan. Kalau rumah gadang dahulu kan 3 lumbuangnya. Yang pertama adalah si bayau-bayau. Yang kedua si tangkalapa. Yang ketiga si tinjau lawi. Itu minimal itu. Si bayau-bayau, iko yang dipakai pagi jo patang lah. Nah, yang kedua si tangkalapa, iko dibuka di musim peceklik saja kok. Simpanan. Kalau si tinjau lawi, penjamu tamunan datang ke doa alik dan ditegakkan ada di sinalah sumbernya. Nah itulah. Jadi dengan sistem seperti itu, maka tidak ada matriarkat. Dan ada di Minangkabau itu adalah boleh air ke pemuluh. Nah, musyawarah. Dan wanita menjadi bahagian di dalam musyawarah tadi. Nan arato dari sajak mulai nagari dicancang latih dan tua-tua duduk atas milik bersama dan dinamakan milik kaum. Jadi jangan kecil laki-laki tak punya harta pusaka. Punya.
tapi nyoba punyo sebagai ateh namo kaum. Padusi punyo ateh namo kaum. Karena itu Ratu Pusako Tinggi bukan milik pribadi seperti milik personal. Nah, karena ndak milik pribadi, tidak bisa masuk ke dalam konsep harta warisan di dalam ilmu faraid. Begitu. Karena dalam ilmu faraid, syarat harta itu baru dinyatakan peninggalan orang nan mati adalah menjadi milik pribadinya semasa hidupnya. Baru bisa diterima waris oleh ahli waris ashabul furud, anak dan lain-lain, istri. Karena nyoba punyo. Sedangkan harta Pusako Tinggi bukan punyo secara pribadi. Tak sulit nak memahami lah. Cara memahaminya. Tanya ke pengurus Muhammadiyah, kan punya kantornya banyak tu. Kalau meninggal dulu ketua Muhammadiyah lama, lain dituntut kantor dia anaknya. Ya kan apa mau iyo punyo sebagai orang Muhammadiyah dulu. Setelah mati kemana balik kantor tu? Ya sudah. Serupa itulah. Jadi suku Iko di dalam adat Minang, limbago dinamakan limbago kaum. Nah, limbago itu kalau di bahasa ini kan sama aja lembaga namanya. Yaitu kebersamaan yang diikat oleh hubungan tertentu. Nah, hubungan suku Iko diikat dengan ikatan rahim. Itulah suku. Nah, itu organisasi, jadi suku di Minangkabau adalah organisasi modern mendahului zamannya kok. Kalau ada orang tahu jo ormas lah, orang Minangkabau lah membuatnya, bentuknya suku. Punya ketua, pengulu. Punya sekretaris, mengurus administrasi dan berbagai macam urusan birokrasinya, manti. Punya bagian keamanannya, dualang. Punya bagian kerohaniannya, Malin. Lengkap kan? Punya nan bagian bendaharawan dan keuangannya. Tu budokan duang mande soko. Lengkap. Cie esenan. Nanda ado. Oh ada RT-nya ado. Ada RT-nya ado. Baa suksesi dalam kepemimpinan suku. Kan ado. Ko idui jo nyo disarahkan ko namanya idui bakarilan. Kalau lah mati baru diberikan adalah ditunjuk selama iko di bawah-bawah mati betungkek budi. Nah, kalau terjadi pertikaian ada jalan penyelesaiannya. Kok indak namu ke bersatu di awak lay ke elok-elok anak kemenakan lah banyak mana abu salah suku nan baru tapi bawa jualah galanan lama tambah seseketek namanya mengguntiang siba baju. Nah, kalau dahulu pakai kalau dahulu namanya Datuk ala gitu, bertambah kok nan putih lah, kok nan kuning lah, berbagai macam. Kan begitu. Kalau ada orang tiba dari nan dua rumah lain, dari dua daerah, dek negari ko lah bersuku lah bampek suku, kini tiba orang anyuk segagangnya, bermusyawarah lah orang bersuku nan lampek tadi. Kawak terima atau enggak? Kalau awak terima, awak potongkan tanah di data awak untuk kadang barimbo tidak, tapi tanah dia lagi. Itu orang nan datang kemudian. Nah, orang namanya anyut sirih segagangnya. Tapi kalau pertikaian tak sampai ke ujungnya, akibatnya terjadi pertikaian dan indak selesai daripada cakap tumbuh, awak berdusana, makonyo jadilah nempel yang terakhir batu gadang air bersibak. Indak semua memakai galau usali surang Allah jo. Dia adu ada ART-nya. Cie sekurangnya indak terdaftar di Kemenkumham itu saja. Itu saja tu. Nah, kalau yang lain lah. Oh punya ke sekretariat punya tu rumah gadangnya. Ada ke inventarisnya? Ada tu tanah wilayah sebanyak itu. Walaupun banyaklah terjual. Nah itu. Jadi itu diambil dari mana orang Minang sebelum Islam tiba lah itu nan alam terkembang jadi guru mereka jadikan sebagai pedoman. Nah ketika Islam tiba hal nan seperti itu tidak digaduh oleh Islam. So Islam memandang tradisi itu bukan berarti segala nan lama dipangkai habis.
Sama je orang jahiliyah. Yang dikecilkan adat nalah dipakai di orang Arab sebelum Islam sadonyo dipakai. Ndak. Dan sesuai jo syarat dipertahankan. Dan indak sesuai jo syarat dibatan. Nah, di dalam Minangkabau ada pula adik ngalah dibatakan. Nah, itu dan disebut di orang Minang adik mumtani namanya. Mumtani itu dari mana'a, imtana'a, adik nan terhalang, indak bisa dipakai lagi. Contohnya tu madu ayam tu. Ada adik nan perlu mumtani cik lai juga, cuma agak rumit kadang awak menyebutnya. Tu. Maka itu, ambo nak cerita perkara itu. Ambo kan duduk dengan beberapa aktivis anti narkoba. Ambo tanya ke mereka itu, apa jalan yang paling mudah membuat orang terseret ke narkoba apa? Nah, makanya orang mengganjo buya, makanya orang maisuk iko baru macam awal barajanya je merokok buya. Tomo kecil, ambo fatuan merokok ko haram apa? Tu aku dak jalan buya. Nam pertama kali berang kamu ni mama. Aku itu je. Buya sedang kebaharam kan. Kami si bepi tua rokok sebatang minta diisok. Haiko nama rumi itu. Nah. Jadi sebenarnya ada iko terus berjalan. Di kalau awak indak tahu mengawal perjalanan syarat mengatur adik memakai, anan terjadi bukan adik lama saja indak tersusun, adik baru nak bertukar pula. Contoh adik baru. Ambo heran begini, orang beralik. Entah dari mana dapat acara beralik tu pakai maratok-ratok bagai. 23 tahun yang lalu. Kamu dah tahu dah. Iku orang memahami syariat. Kamu dah ngerti sampai kini. Syarak itu menegaskan walimah itu adalah yaumal farah. Hari kegembiraan. Jo senyum orang diterima. Galak. Tak ada nak nilang dah. Bertambah anak. Anak awak bertambah. Kini bapak tangisinya. Hai. Abo sebenarnya pengen dia undukan duangku ku MC ku ndaknya di perlu dikumpuan kok. Jangan asa berpantun saja. Apaan kok berawungan? Mestinya kan galak-galak awak. Anan heran bana pakai malu bailangan. Contoh, lah sudah kau ijab kabul, kan ustaz kan peguno sebentar ketika itunya. Tanyalah ke ustaz, ambo cok tanya ke Pak Kua kalau akan nikah orang sampai bila Pak Kua terpakai sampai sah-sah ya, sudah tanda tangan sudah baik. Sesudah itu dah dogen mau tanya oleh buya. Nah itu. Waktu itu lah sudah sah kah? Tu sudah itu baimbau anak darode. Marilah. Akanlah halal kah duduk ke udah. Lah duduk apa sanglah cincin. Agian acium tangan udah. Anan jantan acim kenyangnya. Tapi awak majan malu suruh cium-cium muka awak sama tu. Saji boleh. Dahulu orang beralek, dah semua yang berdusi di rumah saja. Orang ijab kabul. Itu. Tapi ikulah nan terjadi kini. Ayo kau minta izin badak tadi saya. Memang sih nan yang suruh paknya lu. Jadi berbuat. Jadi nan terjadi kini adalah seremonial kolah didramatisir namanya. Jadi tidak nan alami lah dah. Lah jadi pelakon sadonya. Kalau lah jadi pelakon lama-lama jadi pelakornya tu. Rumi jadinya kau. Ditambah lo bansi masuk ke masaji. Ambo ingatkan sebagian kawan-kawan. Cuma tanya ambo cik lah para ustaz. Di mana dalilnya nikah di masaji itu lebih afdal daripada tempat lain? Coba dalilnya ada.
Apakah seluruh amalanku afdal di masjid? Tidak. Solat sadunya afdal di masjid. Solat dan afdal di masjid, solat fardu. Afdalus salat fil bait. Solat yang paling afdal itu di rumah illal maktubah, kecuali yang diwajibkan. Nah berarti tidak sadunya nan diangkut ke masjid ke afdal. Apalagi keberadaan di masjid, adab di dalam masjid tidak terpakai. Adab bermajlis tidak terpakai. Duduk bercampur aduk laki-laki pedusi. Alun lai berbagai macam acara nan diperbuat. Kadang masjid lah bentuk gereja dibuatnya. Nah, kalau keserupa itu encak nak perlu masjid. Dibuat acara itu di masjid. Rusak dia. Tak terjaga kehormatan masjid. Tentu siapa yang menegaskan. Tentu awak nak harus muka masuk ke intinya lain. Dia lah dipancing dek benda-benda. Ambo sejak tadi kan menyabut masalah saja. Kini awak lain. Jadi adik bersandi syarat bersandi kitabullah, adik bapa ni syarat berlindung, syarat mengatur adik memakai. Kok dalam pandangan sisi ulama, dua konsepnya tu. Yang pertama adalah baiat, komitmen bersama. Dalam bahasa adik, sumpah sati namanya. Tapi ingat, sumpah baiat ketika itu tu barik karena dalam tinjauan syaratnya serupa mubahalah. Makanya serupa mubahalah sebabnya diri yang kan kutuk. Dia hati-hati tu sumpah nenek mama. Makanya mbot tak taluk dulu melewang gala tu. Makanya gala mbot datuk pelima basah tu. Tu ndak gala suku mbot tu. Nah, tu pelima basah tu gala orang sepanjang. Anak mbot sandang. Kalau nan kabo bau mestinya gala Melayu. Karena suku mu Melayu. Kalau nang kamu bawa sandang gala mungkin Rajo Bilang atau Rajo Labiah atau Rajo Gandam karena gala orang Melayu karena turun dari Pagaruyung biasanya barajo-rajo sedanya. Makanya ketika mau menikah gala muda dulu bagindo rajo. Nah, dek karena bareknya pesumpahan dan bareknya baban dan dipikul kalau menyandang gala nama bawa pangkek. Kalau gala Melayu, mau tu ada pangkek nan tersandang di situ. Awak ketua MUI lo ketika itu di Sumbar, ayo dak taluk do. Maka itu akibatnya nampai teranga. Bahawa itu kate nak berpucuan. Ke bawah nak baure. Di tengah di didik kumbang itu kan. Sansaharo hidup di rumah. Itu. Tanya ayo dia tu. Nama konya mau kecian ke mamak. Mak tu aja sempurna tu. Nanti selama ambo dah usah ambo gala Melayu. Tu caranya tu. Dah ada jalan keluarnya tu. Kecik abah ambo Haji Gazahar betul aja mage. Ada jalan keluarnya. Bah tu ambo sila gala den. Nah, kalau kami di Solo kemudian itu ngecek. Ambo sila gala den. Gala abak nanti mah. Abak kan dah orang penyakalan tu. Jadi abak ambo tu dah orang asli penyakalan. Beliau asal beliau dari Sirukam. Sirukam tu beliau Melayu juga. Nah, jadi kami sekian keturunan nikah Melayu semua Melayu. Jadi makanya pernah orang berdebat jambo, boleh tak di Minangkabau? Ada tak Minangkabau orang menikah sesuku? Lain. Dibolehkan tak dalam adat? Boleh. Tapi siapa mengarajon tak satu orang. Nah, biasanya orang-orang yang menjaga darahnya. Nah, itu dikecekkan namanya nikah sumbang balai melintang namanya. Nah, kan bunda-bunda ini kan bunda Raudah ada ya bagi. Bunda. Atanya bunda Raudah tahu beliau tu. Keluarga beliau tu banyak tu nikah sumbang balai melintang. Semua mencari. Nah, makanya keluarga ambo dulu mencari Melayu semua Melayu. Karena menjaga darah. Jadi bercelik-celik tu. Kama jadi nenek ambo Amma ambo jo abba ambo kalau di preso sama Melayu. Cik Melayu penyakalan, cik Melayu Panai Sirukam. Kemudian nenek ambo sama Melayu pula. Melayu penyakalan, Melayu Meropaneh. Nenek gai ambo Melayu jo. Melayu penyakalan, Melayu di Lempanjang Sungai Nanam. Jadi sama
karena orang tu sedang menjaga darahnya. Karena nyo punya ranji surang-surang dahulu. Nah itu namanya sumbang balai melintang namanya. Makanya di Minangkabau tu indak haram nikah sesuku tu, tetapi bapantangkan. Nah, di berbeda. Makanya ambo sarankan ni mama jangan dikecen haram. Menikah sesuku di Minangkabau pantangan. Dan haram, tak berani wak. Haram dan halal Allah nak menetapkan. Tetapi kalau pantangan, bolehkah banyak orang memantang? Boleh calik banyak orang ketika makan dan dipantang sesuatu. Padahal halal. Nah, jadi itu pantangan. Nah, karena itu dijago sebelum terjadi. Itu di sinan meminta sebelum lagi, mencari sebelum hilang. Dan nampak kemenakan, sekemenakan, mampi-ampi, ternyata nyusul rumah gadang, hari selesai. Apa jauh lah pandang mata tu sana je nan tampak sama ayah. Nah, gitu. Nah, itu jadi kembali, jadi komitmen. Baik. Yang kedua, manhaj dakwah. Jadi bagi ulama, habis SBK sampai sarak mengatur, makai manhaj dakwah. Berarti kerajonan lah dimulai, harus ditaruhkan. Nah, itulah kesepakatan awak di Marapalam. Bersama nenek mama, alim ulama, cadik pandai, sadonyo untuk bergerak ke depan. Jadi bukan label untuk nalah sudah. Nah, kini kan dianggap orang habis SBK tu label. Bukan. Itu konsep yang harus dijalankan. Nah, contoh kini memaga adik Minang. Nan Allah nilai-nilai baik seperti malu tadi jangan dirusak oleh kerajo-kerajo nan tak pemalu. Tapi di sekolah kelemahan awak. Nan lah wak capai elok nan lama tu rusak seketek demi seketek. Contoh peran surau. Jadi yang boncak dan bagian. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang cara mengatur adat memakai, cara implementasinya kalau dikurai besuo dan berkoko, tapi tidak seluruh negara ada doko. Dikurai ada orang Cini nampe namanya. Lampe Jini jale pengulu manti dualang malim. Orang Jini nampe ada Imam Khatib Bilal Qadi. Kamu nak tahu dikurai anan tinggalai. Tuanku lain nan tinggal. Peran dan fungsi tuanku mestinya kau. Imam ada, khatib ada, Bilal ada, Qadi ada. Nah, kemudian 4 tokoh konan dari sisi saraknya kok. Ikulah tonggak tuo surau gadang. Jadi sebenarnya ampe ulama nan ampe di mana letaknya kok di surau gadang. Sajid Jami' surau nagari. So, surau di Minangkabau ko 3 pembagiannya. Dah ada kampeknya dah. Yang pertama surau gadang, Sajik Negari. Yang kedua surau kaum, surau suku. Yang ketiga surau buya. Surau buya tu dulu juri disebut orang surau suluk lagi macam. Tu model surau Nyek Jembe tu kategorinya surau buya tu. Surau Syekh Bantam tu surau buya tu. Surau Nyek Gobah nan di Ladang Lawe tu surau buya tu. Itu ulama-ulama mungkin adalah selesainya beraja, lainnya kejadi tempat bertanya oleh masyarakat. Kalau nyu masuk ke surau kaum, lah ada ulamanya di situ. Jadi tak usah berabuik tempat. Malin nak menjadi buyanya di situ. Malin suku. Kalau nyu masuknya ke surau gadang, lah ada ampek tokoh di situ. Orang jini nan ampek. Nah, karena itu, nyu buatlah surau dek jamaahnya, dek umat, untuk tampaknya mengaji, yang mengatur pengajian. Itu kategorinya surau buya. Dulu disebut orang surau suluk, berbagai macam itulah surau. Itulah surau Nyek Jembe, salah satu contoh. Kalau dia surau Syekh Bantam. Itu. Kalau di Solo ada surau Syekh Musin, ada surau Syekh Sialahan dan lain-lain. Itu 3 tu surau. Jadi di Minangkabau ko dahulu ndak ada surau nan ndak berbuya. Baik itu juga ndak dulu buya nan ndak bersurau. Yang model itu. Sebab dahulu, kalau orang disabui buya, pasti ditanya orang. Di mana surau beliau? Kalau bersuau apa ke surau, orang bertanya, siapa buya si kau? Baik itu dahulu tu tradisi lisan dan awak terima.
Cuma sebagian orang kadang kalau mau mengecek iko, kadang dikeceknya mau melecehkan orang, dia mentang-mentangnya surau. Nah, ndak model itu, awak akan mengecek dan sebenarnya. Memang serupa itu. Memang kok ulama awak menggeser panggilan dari syekh kepada buya, indak ke ustaz. Kini malah muncul ustaz. Karena ustaziah itu menunjukkan keilmuan. Ustaz itu lawannya murid. Murid lawannya. Jadi kalau ustaz, apanya padanannya tuh murid. Nah, sama jo syekh. Nah, tetapi banang kok kabuya, karena buya tuh pasangannya anak. Jadi rasio panggilan buya. Karena ulama Minangkabau menginginkan hubungan ulama dengan umat tidak hanya serupa hubungan guru dengan murid. Indak pula serupa hubungan tukang ajakan mursyid dengan orang nan sadang perlu petunjuk. Tidak. Tetapi hubungan ulama dengan umat di Ranah Minang serupa anak jo bapa. Karena kata buya itu berasal dari kata abi. Di dalam bahasa Amiyah, bahasa pasaran abuya. Makanya daerah lain memakai kata abuya. Seperti Malaysia, abuya. De awak, hilang anyo, tinggal buya. Nah itu makna buya. Nah karena itu buya itu tidak mungkin meninggal. Buya itu tentu ada anak negeri asuhnya. Itu makanya kelemahan yang terjadi kini karena tonggak tua surau ikolah larabah. Nah, itu yang terjadi kini. Nan ado kini bukan tonggak tua surau tapi pengurus surau. Pengurus musaji. Nah, pengurus musaji itu adalah sebenarnya kedudukannya DKM de orang. Itu adalah sebagai pelengkap samojo surau. Dari mana orang Minang ambil konsep surau? Dari Masjid Nabi. Musaji Nabi itu, Nabi yang jadi tonggak tuanya. Dinisbahkan ke beliau Masjidun Nabi. Masjid Nabawi. Itulah tonggak tuanya. Jadi kalau awak membaca cerita Hanafis robohnya surau kami, kalau dipaco itu sebagai sindiran, ambo tahu penyebab robohnya. Apa itu? Tonggak tua rabah. Kenapa? Karena surau kehilangan buya. Nah, buyanya kini hit and run. Nah, masuk kini kan. Hit and run. So, 2 jam, tu bulan mungkolo kok kalai lagi. Kolai diundang, lo dia pengurus. Nah, kalau tersinggung pengurus, 2 tahun lagi tak diundangnya. Nah, sehingga surau-surau itu tidak ada murabbi. Bedanya antara penceramah dengan buya surau. Buya surau itu adalah pendidik dan pembina. Menjalankan tarbiyah. Bukan tau'iyah. Bukan sekedar tausiyah. Tapi tarbiyah. Tarbiyah itu mendidik serupa orang tua dahulu batanak nasi pakai kayu bakar. Itu nan tarbiyah. Anang kini ko serupa ibu-ibu batanak nasi jo magic jar. Magic com. Ya masak surang saya. Lek kenapa anak masak surang saya? Nah, itulah bedanya. Jadi awak dalam kondisi yang mengkhawatirkan. Nah karena itu harus setia. Jadi ujung kajianmu 3 komponen dan harus menjaga nilai kok you awak bangga dengan modal sosial tadi itu. Harus menggarik nilai. Asianan menjadi backup dari 3 komponen. Itu bundo tu. Sebab selesai garik dan 3 kok tak lapih dari bundo. Nah, itu yang dikatakan sebagai bundo kandung tadi. Sama jo rajo kalau ke mengaluan titah. Nyoba tanya ke Tuan Gadi dahulu. Itu Rajo Pegaruyung. Tuan Gadi tempe bayo dia. Bundo Raudhah itu kan Tuan Gadi di Pegaruyung. Jadi kalau beliau kengeluhan kalau Rajo ke ulang titah, tanya ke Tuan Gadi.
Ada dapet apa baru kemudian titah dikeluarkan. Sebagai dewan pertimbangannya. Nah, serupa itu juga posisinya. Di 3 komponen kau harus kembali. Dan buya-buya, ulama-ulama, ustad-ustad kah namanya kini harus kembali bergerak. Dan harus berani melihat kesalahan awak. Kekurangan awak. Awak kurang lalai dalam membina umat. Awak sangko je berceramah tu lah selesaikah tugas keulamaan? Jauh tu. Dan sampai separuh oleh tugas keulamaan hanya dengan ceramah. Walaupun habis hari lebih banyak jadual ceramah dari hari nisfakan tu. Tak selesai dah itu. Nah, karena itu perlu diulang balik. Kenapa? Karena pertama sebenarnya ambo rumit kalau mengeceng ke kawan-kawan kadang-kadang terkesan menunjuk mengajari. Ambo kecen cubulah pareso apa yang dibutuhkan de umat berupa kajian kini. Nah, bukan awak nak membawa kaji anan tekana de awak. Tetapi awak nan perlu bertanya kajian nan perlu de mereka nan harus awak jalihkan. Itu konsepnya dulu. Sebab agamaku harus diberikan sesuai dengan hajat anan dibutuhkan mereka sebagai jawaban itu yang disuguhkan. Kini kan terbalik. Kajinya ustaz nak membawa urusan sesuai tak sesuai terserah amat konyo nyali-hali awak. Hal nan indak gata digawinya. Jadi jangan heran kalau kemudian awak heboh dalam hal-hal dan sebenarnya ikut selesainya sebentar. Bercakap perkara janggu, heboh perkara kaki Sarawak. Dominan itu saja. Nah, kenapa? Karena awak itu mau undang, amo barangkali mau uji. Amo kan tamasuk jarang pergi keluar, amo disuruh ngajinya. Sekali-sekali ketika diundang, mau tanya jo. Adilah Pak, mau isi gak sekali. Tapi apa kaji amo? Hampir 99% jawab anan takana dek buya salah. Anan ketujuh dek buya. Okey, cuba kau ketujuh dek ambo. Nan perlu kajikan sinan. Supaya ambo mempersiapkan diri lah. Kalau ndak ada dek ambo mengeleng bo. Itu ndak ngerti mo tu. Arancak ustaz itu yang bawah. Nyonam pakar bidang itu. Tapi awak kan indak segala nanti buat tampin. Maka itu jadual mah. Nah, jadi harus evaluasi diri. Maka kalau awak kecem deko kan kadang sebagian tersinggung. Nah begitu juga nenek mama. Awak juga harus berani pula awak lain. Sebab ada nenek mama ko nan lupa bahawa negari ko lah bertukar. Awak taruh je memakai sekali ya gadang. Aduh lo nenek mama nak bakar. Dan kalau itu calon menantu kau, dia tak akan naik ke balik ke rumah kau. Dan berkecem bakok bertagang putih itu bana tu. Caliklah dulu. Yo maya nak tuju. Apaknya bertuju tak? Lain. Emaknya lain lah. Kemenakan lain tu. Tuhan yang bersalah dia mama. Kamu buat mudaratnya. Tidak, cuma tak ketuju dia dan anda amuh beritu tu mak. Aku itu. Kalau model itu mama aku lalu ya wak. Bapak itu, anda nanti dia merelek seseorang dan naik mak nanti dia buat di siko dan tagan tengah jalan kan, tengah jalan buat tu. Dia datang orang, dia undang kawan dan lah tahu orang sedonya lah merelek tu. Nah, jadi rumit. Dalam hal serupa itu perlu awak tinjau ulang balik. Bukan pernah barangkali. Mari kita dudukkan wilayah kewenangan mama dengan wilayah kewenangan bapa. Kau dua wilayah kok. Wilayah kewenangan mama ada di dalam baris belabih adik. Wilayah kewenangan bapa ada di dalam garis syarak dan mengatur. Abang mendudukkan nan dua ko. Sampai di mana batis kewenangan. Nan jaleh nan mama tak bisa mengambil wilayah kewenangan bapa ada. Tandanya tak pandai awak menikah kemenakan awak tu. Nah karena itu harusnya lah dipakain tu pitu awak kok tagang awak ya boleh-boleh lah. Kok kan dua badan tiang dan tiang lah. Tapi kalau tuah nang kasamo dipaturutkan dihajan ketika itu babayo. Nah karena itu perlu batulah ansur. Begitu juga. Dahulu kan ada pernah mungkin enggak berbeda mo pernah diundang tentang
bagaimana mendudukkan mahkamah adat di Minangkabau. Dan akan menyidangkan anak kemenakan. Ambo kecian. Indak setiap negara itu ulama naik ke balai. Itu harus jadi catatan tu. Kecuali nanado jini nanampe tadi. Itu pun kalau lai iyo ulama lo. Tapi indak seketik lo nan jadi malin kini. Azal lo kumandang betul domino jo nan nyampen. Dan itu harus jujur wak mencari ikut titik lemah. Modal sosial na wak banggakan ko sebenarnya abih di pituah. Nah, baca cara memelok itu. Nah, kemudian jadi pandai. Jadi pandai ku harus puluh jujur. Jangannya penggunakan tungkunan dua ku ketika paralu saja. Kondak ketika kemerabui jabatan atibonya kebuya. Kalau bisa disorang nembos tek ke jemaah ke dubuyanya kan. Nah, ketika kanio pangke tibonya nek mama. Mak bako. Aku lagi yo supaya nan awak-awak aja lah. Nah, kalau model itu cara memandang rusak modal sosial tadi. Berarti awak tak memandangnya sebagai nilai. Awak memandangnya sebagai komoditi. Asiana berperan di situ jadi pandai. Karena di tangannya kadang kewenangan. Nah, karena itu masing-masing awak di Ranang Minang nah mengaku punya modal sosial ko sabanalah taku cawai jo tanggung jawab awak surang-surang. Nah, kini kuncinya namu hendak balik. Kau sesek di ujung jalan. Itu tergantung jawab surang-surang lainnya tu. Nah, kalau lai perlu didanga masing-masing. Anan jadi pitua syarak, jadikanlah itu amalan dalam adat. Amo donan jadi catatan mau di Bukit Tinggi Kecil. Walaupun lah mau sampaikan beberapa tokoh, alun bisa menerima. Amo sejak dulu lah mengingatkan bahwa meminta-minta di jalan atih nama apapun itu haram hukumnya. Meruntuh bangunan wakaf seenaknya saja hanya di alasan berbagai macam lah ketinggalan mode itu haram hukumnya, khianat kepada wakaf. Tapi utang amo menyampaikan lah amo sampean supaya lapih amo di hadapan Allah. Kalau awak tentiang jo ketidiang walaupun atih nama musaji, bayangkan Nabi SAW telah mengingatkan la tajlisu fit turuqat. MUI lah mengeluarkan fatwa tentang itu. Jangan duduk di jalan-jalan dah. Kecik sahabat, wa malana buddun min majalisina. Susah kami meninggalkan tempat duduk kami ya Rasulullah. Kecik Nabi ini kana labud. Kalau iyo ndak bisa jo ke ditinggan fa'atut tariqa haqqa. Agi hak jalan itu kecik Nabi. Hak jalan yang pertama raddus salam. Yang kedua gaddul basar. Yang ketiga kaful adha. Jawab salam, tundukkan pandangan, tahan jangan sampai mengaduh kurang lalu. Nah, karena itulah makanya jalanan harus bebas dari berbagai hambatan, bahkan membuat tanggul tanpa seizin orang nan punya kewenangan. Kalau itu jalan bersama, kecuali jalan komplek awak, ada salah lah les pakai sekomplek itu. Kok dinding ke dibuat ada salah lah. Di komplek punya. Tapi kalau masyarakat banyak punya, sado orang bersaham di situ negara, tak ada hak sekelompok orang di kampung. Rapik salah. Kalau rapik salah, kalau minta aspalnya, jadi aspal oleh. Kenapa? Karena itu hak bersama. Nah, mendudukkan hal itu saja rumit. Lah berulang kali mau kecian. Hati-hatilah. Walaupun nanti nama agama, kamu heran. Awak ke nuzul Quran, sedangkan kan ada hadis populer itu hadis itu. Al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu lebih 70 cabangnya. A'laha yang tertinggi apa? La ilaha illallah. Adnaha yang paling bawah apa? Imatatul adha 'anit tariq. Itu nawak terjemahkan menyingkirkan duri dari tengah jalan. Awak dorong belatang ke tengah jalan. Jadi timbang itu. Tapi alasan awak di sinan kami dapat piti ya. Ambo dapat pelajaran dulu masuk Pak Gemuan Fauzi jadi bupati. Ambo yang ketua MUI bidang fatwa. Mau tagara minta-minta di jalan di Mungko ada talang permain situ.
minta situ. Pak Gamon dek patuh di alam tagan ya, tagan aja nyo. Sa itu kami dapat sari ganti di Pak Pati baru kami berhenti. Yo hantah le umat gitu nah. Tapi setidaknya iko bisa wak minimalisir. Kalau kayu jo buwe tagakan kok di tepi jalan itu kok posko berbagai macam, tapi tengah jalannya jangan. Lah barangkali terjadi kecelakaan berbagai macam. Kalau ada orang yang punya kesadaran nak singgah lah nak nyontan. Nah itu di antara contoh tempatnya awak kini ko. Masing-masing indak ada satu koordinasi yang utuh dan ndak jalih arah tujuan awak kamal. Nah ba awak ke menghadapi ko kini LGBT ko MUI mengusulkan hukuman terhadap LGBT 37 ormas menentang Majelis Ulama. 37 menentang Majelis Ulama nasional itu. Nah, boleh menangalai ma ormas-ormas nan diawak nan jo tagak membela Majelis Ulama. Nah, itu nan perlu lagi. Jadi awak kalau indah jo kompak awak habis. La qadarullah. Nah, karena itu ini benda-benda entahlah ceramah mon tak curhat namanya kini tersaralah di mana letaknya menjalin entah kanal yang sampaikan. Mudah-mudahan itu menjadi catatan bersama dan kita perbaiki bersama. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih alhamdulillah biar sudah panjang sekali sampaikan tadi materi yang luar biasa disampaikan oleh beliau. Karena kita ada sesi tanya jawab sebenarnya, tapi karena waktu izin biar kira-kira kita minta pertanyaan satu dari perwakilan Imam. Boleh. Boleh. Iya, ini silakan Bang. Ibu, kita buka untuk sesi pertanyaan. Silakan dari perwakilan Imam, kira-kira ada yang ingin ditanyakan, silakan. Dari Ibu dulu. Silakan Ibu. Sebutkan nama, dari mana dan pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Umul Khair dari luar Hadang Cengkir. Sangat keresahan yang sama mungkin dengan apa yang disampaikan dengan Buya tadi, bahwasanya surau-surau itu ada enggaknya Buyanya. Dari situlah orang seksual kalau baraja mendapatkan ilmu. Nah ini kan Buya, masalahnya dan surau itu anak do Buya ini. Seperti yang Buya kecian tadi itu tidak bisa do bulan kini yo bulan besok anak lulus tanya do kayak gitu kan. Tapi harus sebentuk tarbiyah. Tarbiyah itu yang berkesinambungan sarupo apa ngasuh anaknya. Dalam pandangan Buya, apa solusi yang bisa secepat mungkin kita kerjakan untuk bisa di surau-surau itu ada Buyanya. Nah, sekian dari yang Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Umul Khair dari Rancak itu balik Ibu. Beliau menanyakan terkait dengan surau yang saat ini secara fisik ada, namun tentunya secara penyampaian dakwah ini cukup memprihatinkan. Sudah sesinya dia. Jadi saya tanya, jadi dijawab dulunya yang tanya dari kita. Baik, sebenarnya tidak rumit. Awak evaluasi balik. Sebenarnya sistem pengelolaan surau itu lah ada di dalam syarak dan lah dipakaikan di adik dahulu. Cuma kini banyak yang hilang. Sama je nenek mamak. Nenek mamak tu sebenarnya berfungsi dahulu lah disiapkan di adik. Kok jalannya alih tapaknya lah ada. Dulu bersawah kegadangan. Nah sawah. Ya. Ke situ baliknya. Surau dahulu setiap surau ada bersawah. Nampak musaji mu dulu kalau mengaji ada sawah musaji, sawah gadang. Nah, hari ko itu nan hilang. Artinya balikkan balik dek kaum. Kembalikan sebagai surau. Jadi jangan pikiran kau ke infak juga nan berjalan. Tetapi kepada apa?
kepada modal tetap dan akan mengalirkan tarikh manfaat, dengan itu pembiayaan bisa menetap. Itu satu. Yang kedua, masa iyo di dalam kaum indah ada anak dan harus dibentuk menjadi seorang alim. Kalau fahami ayat Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kafatan falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim." Kesimpulan dari ayat itu bahwa dakwah itu bukanlah dakwah yang bersifat terpusat, terkendali. Nah, nggak ada dakwah seperti itu dijalankan dek Nabi. Jadi tidak ada sentralisasi dakwah. Yang ada adalah desentralisasi. Dakwah itu berbasis kaum. Karena itulah makanya Nabi, kalau ada satu kaum yang masuk Islam, beliau akan melihat apakah ada atau tidak orang yang akan membimbing kaum tersebut. Kalau tidak, datanglah pe beraja. Mungkin kalau awak baca hadis Malik ibn al-Huwairis bertamu tu, nyo dari kaumnya pe beraja, sekian hari jo Nabi, kemudian nyo pulang ditanya, "Dek Nabi, ada enggak keluarga yang kalian tinggalkan?" Disitulah keluar hadis, kalau pernah mendengar sallu kama ra'aitumuni usalli, itu salatlah sebagaimana kalian melihatku salat. Artinya setiap kaum harus ada alimnya. Nah, di Minangkabau kalau dibawakan kepada kondisi sosial, berarti setiap suku harus ada ulamanya. Nah, ulama itulah nanti yang bertanggung jawab di suraunya. Kalau enggak, berarti kaum itu lalai di dalam menjalankan tugas suku. Jadi itulah ada di dalam adat. Nah, kemudian berikutnya bagaimana? Setelahnya menjadi ulama, memangnya ditempatkan di surau itu dengan jaminan hidupnya. Tapi saya enggak. Nyo dikurung di situ mah. Itu makanya ketika ulama mengkaji tentang boleh enggak awak memberikan upah untuk pengajaran Al-Quran. Boleh awak memberi jasa orang remaja agama. Nah, ulama menjawab boleh. Tidak termasuk dalam kategori memperjualbelikan ayat. Ulama mengatakan tidak, idza hubisa. Apabila dia dikurung habis harinya untuk itu, maka tidak mungkin ia mencari nafkah di luar itu, dan itu bukan fardu ain untuknya, makanya berhak mendapatkan imbalan jasa atas itu. Begitu ulama menganalisa, boleh. Nah, kini yang jadi masalah adalah awak. Awak kalau untuk ustaz yang datang dari luar, royal. Untuk buyani di tengah awak, lah dia agih panuh ke bawah, kan upik lo itu. Nah, berarti awak harus berubah. Nah, manajemennya lah ada di dalam adat, lah duduk di dalam syarak. Nah, kini tinggal menjalankan. Menurut itu. Silakan terakhir kalau ada. Ibu Mulfir, sekira-kira cukup. Nah, kita geser ke sebenarnya. Silakan ya. Baik, bismillah, terima kasih. Risiko mungkin pertanyaan kami perkenalkan terlebih dahulu nama kami yang di Tunggu Cembago. Agak melenceng sedikit Buya dari materi yang Buya sampaikan. Risiko kami menanyakan ikut tentang kearifan lokal ya dalam organisasi seperti Musda MUI gitu. Nah, jadi beberapa hari ke depan lah ya kan ya, Musda MUI Kota Bukit Tinggi itu kan akan diselenggarakan dia. Jadi mencari kita di masuk-masuk yang sebelumnya dalam Musda itu kan kalau dalam pemilihan kearifan lokal terutama sekali dari masjid Jamiah dan 8 itu dahulu di bawah 1 gitu. Nah, termasuk untuk pemilihan itu 8 masjid Jamiah yang ada di Kota Bukit Tinggi itu ikut. Nah, tapi akhir-akhir dengan sistem dalam Musdako itu ada perubahan. Jadi sebagai kearifan lokal Masjid Jamiah 8 itu tidak satu pun diikutkan dalam pemilihan.
Anda dibuat satu lah istilahnya kami ya dan orang Kurai bah. Nah, kemudian cari hal-hal yang bisa untuk ikut memilih seperti ormas-ormas Islam gitu ya. Nah, jadi itu minta pula namanya ya masukan dari Buya dari beberapa musda yang sebelumnya, dan itu acara pun Buya dalam pemilihanku itu tidak sehat dan nampaknya Buya. Bahkan dulu dalam pencalonan Buya Salman sampai ada keluar kata-kata Buya Salman yang mencalonkan betul tidak. Nah, sebab waktu itu beliau yang memang ketua FKW itu ya. Nah, sampai kedua yang model-model itu dari calon-calon para ulama kan sepatutnya model ke bahasa juga. Nah, dengan sistem-sistem bahwa Islam, alim, ulama, aku dapat ya secara Islam soalnya biaya. Kalau aja dia benar kalau dalam sistem demokrasi itu soalnya tidak sesuai dengan Islam ya. Nah, suara seorang mau ya pelacur itu nilainya sama dengan suara seorang ulama. Nah, jadi kalau bisa ya dengan sistem-sistem itu kalau dalam MUI awalnya lewat dengan sistem yang Islami gitu. Nah, itu mungkin itu masukan untuk kedepannya ya, dan kami minta nasihat dari Buya gitu kan. Karena ada perasaan takut orang-orang Kurai nampak Nabi. Itu. Baik. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebenarnya kalau awak kebuka-bukaan benar, salahnya kan dari ulama Kurai juga. Hebohnya kan ketika kamu sudah saja. Ambo lah berulang kali, ambo ingat benar ketika musda dulu masih hidupnya datukkan kebesaran diman di aulaman sebelah ambo itu datuk Pendukung Sati Prof. Edi Safri. Kemudian beliau mengecekkan indak bisa ko nanti awak Joko datuk ke Pak Edi. Edi sekretaris hanya datuk Pendukung Sati kan nanti boleh. Ambo ketika itu ketua bidang fatwa yang mewakili. Ambo kecean, biarlah ambo ngecek je nya datuk, ngecek mau nyatuk tentang kebesaran. Ambo kecean, ba alon ndak kabuli ko nyi, malah ambo senang mana. Sebab kaum itu kok dapat nama memimpin adalah orang di kaumnya, supaya lebih mengertinya, yo adik rasamnya. Itu prinsipnya tanya. Cuma keulamaan kok kan bukan sama pangkek nan diagian. Keulamaan tu sebelum cerita pangkek kan cerita kapasitas keilmuan tu dahulu. Nah, kawan-kawan lah bersepakat kok dapat nama memimpin majlis ulama tu yang alim jo kitab. Kalau Pak Amir Syarifuddin mengecekkan yonan faqih lah andaknya. Tak mungkin ketika orang bertanya, tunggu lu rapik kami besok lu, rapik kepanjang saya. Nah, itulah dahulu. Carilah de ambo ndak orang sikonya, ambo yo orang Sumando diagam tapi ambo ndak tahu benar walaupun ambo mengaji di Bukit Tinggi juga, tapi nyiaklah kok Jawa tolonglah tunjuan kok dekat tolonglah kakokkan patuh ambo ke nyiak. Betul almarhum nyatuk tentang kebesaran yo ambo nyatuk Pendukung Sati jadi saksi. Jawaban beliau, kalau itu nan beliau baji kamu, kalau itu nan haji letakkan rumi ambo jadinya. Itu cek beliau, kalau ini rumi ambo tu bertambah rumi lo tu kecembu kan, aduh ana rencak. Kalau itu mungkin alun lagi di ketua tu nak, tapi kok dapat ado juo masuknya. Jadi, nah ambo mengusulkan. Akhirnya ketika itu kami minta usahalah ke Pak Edi waktu itu, ke Prof. Edi. Hasilnya waktu itu siapa yang jadi sekretaris umum almarhum? Ayo, nya kami dir. Nah, tongkunan elo. Didudukkan di sini. Nah, anan menjadi catatan ambo, setiap ambo tadanga kegiatan MUI, Majelis Ulama aku kan bukan hanya keulamaan saja, kan organisasi. Nah,
Anan nampak dia ambo, indah aktif nan awak-awak dari Kurai ko selama rentang perjalanan itu. Nah kemudian, bolo ketika kamu sudah lihat, itu kan organisasi, nggak bisa main tunjuk dah. Orang akan mencalik gari awak, langkah awak. Yulai awak kami kan hadir awak di tengah umat. Tapi setiap jabatan dan disandangkan kawak kalau nak tampak garinya ada orang. Apalagi kalau nak berpiti, kalau nak gari. Menjadi catatan, menjadi titik lemah nangka bisa dipagunakan orang ketika musdah. Jadi kalau nasihat kami minta bonam pertama, dima pun kediletakkan orang awak dahulu sementara babueklah di sinan. Tunjukkan kepada umat bahwa bertanggung jawab memikul amanah. Ambo dulu dari MUI kecamatan, ketua komisi fatwa di kabupaten, ketua bidang fatwa di kabupaten. Jadi ketua bidang fatwa tapi tanggung jawab lebih baik dari ketua umum. Basandang. Tidak untuk jabatan, tapi dek karena amanah. Nah kalau ambo sarankan suana siko saderu ado tengku kecentu. Dari kinilah saja awal ketika diletakkan kemurusan dahulu berbuatlah. Tidak ada beko cerita itu. Kalau memang tampak ada orang, ikolah nan tokoh keulamaan. Tapi kalau awak datang kemudian ateh namo, kami dari Kurai. Morumi ambo jadinya. So, keulamaan tak dibatih je syukur. So kalau keulamaan dibatih je syukur, Nabi Muhammad amu hendak terima dia awak. Nah, di situlah masalahnya. Baca rohnya tu. Nah, jadi karena itu, ambolah berulang kali. Oh, ni Tok Setia dos ke ya? Ini Datuk. Nah, ini Datuk Pelanggaga tadi bo. Ya boleh lah lama cerita kok. Ko MUI ko lah lama jadi catatan ambo. Cuma sampai kini ambo belum menerima lai ma tokoh-tokoh ulama Kurai dan iyo duduk bersama wak. Nah, berarti lalainya ndak di lembaga saja doko. Jawab juga. Nah, karena itu, kalau ambo mengecek, baana lah kapok, kalau MUI itu organisasi. Organisasi tentu punya ADRT-nya. Kalau iyo ka dirombak, sebenarnya ambo lah magih peluang. Nah, cuma kan kalau ambo bukaan pulo, ibarat makan pisang ya. Musuhan kok buru ambo dek orang dek kawan-kawan yang lain. Sananya kok tongku ko lah harus jadi sasi kok ketika dikantikan dahulu lah mau kecean. Sebelum cerita itu berkembang, setiap rapek musda itu kalau kini alun dapet anan harus dikawal dulu adalah penyusunan ADART ke depan. Jadi tidak bisa wak merombak setiko bisu kodoh. Jadi ke depan buek, ini misalnya contoh, kau perlu harus dilibatkan perwakilan dari ulama Kurai, 1 atau 2 orang buek di situ. Sehingga nang ke di titik itu bari hijau balabe nala di buek. Selama ikut di padian saya lolos sesadonyo. Tu kini wak bola balik. Macaronyo dembo. Nah, jadi kelalaian itu bukan ndak mau kana, amun ndak tipe orang nan la anti dengan berbagai macam. Selama orang tu punya kapabilitas, awak akan memakai hadis Nabi. Lau ummira alaikum abdan habasyian. Walaupun dijadikan pemimpin kamu budak Habasyah hitam pakai sekalipun, kalau nyo pantas untuk itu, ati'u. Nah, kini ada kelalaian dalam berorganisasi. Nah, kamu sabu juga, almarhum dah ada lah. Dulu ambo pernah tu, bertegur kuat beliau. Tungku kau. Tahu dulu tak nampak do gari. Nah, kuat lah. Nah, kalau ndak ada di siku buat na lain, pokoknya harus menggari. Nah, itu nan awak buat di MUI. Nah, awak ndak usah tahu sesudah awak berbuat kerja di awak ndak perlu. Semua jambo, ambo lah berencana ke di surau saja oleh kau. 2 periode MUI lah ambo lapeh lah bertekad indak lai ke di MUI lah bo sampai ke saderu lah bo sampai lah mo ambo ba orang kan meminta sama indak. Ambo nang kedua kuah ambo terima dulu ketua MUI Sumatera Barat periode kedua karena maharagoi guru ambo.
Buya Profesor Dr. Amir Syarifuddin. Nah, beliau kok begitu sayang. Nah, jotangi beliau ketika tahu ambo mundur dari PNS, dari dosen, jotangi beliau tuh, bah kok mundur lo. Nah, akhirnya jangan dilepeh. Sampailah sakit beliau hadir, beliau musda sampai pukul 1 malam. Yang Buya Amir Syarifuddin. Ambolah doktor terakhir yang beliau bimbing. Sesudah ambo selesai beliau tanda tangani disertasi ambo, langsung beliau kecekkan ada ndak membimbing ledo. Seluruh bimbingan tesis disertasi beliau suruh balikkan sadonya ke pasca ada istri beliau. Ndak. Jadi Gus Rizal adalah doktor terakhir yang beliau bimbing. Nah, adik karena maragoi beliau tuh makanya jadilah Pak. Sampailah terpilih ambo malam hari ketika itu karena ada gerakan ABG namanya, asal bukan Gus Rizal ketika itu. Nah, lah terpilih, coba bayangkanlah terpilih, beliau salah satu formatur karena Dewan Pertimbangan, ndak amuh pulang. Nah, disuruh ada Prof Zainal pulang lelai Pak, apa beko sakit lo, ndak amuh dia pulang. Akhirnya berbisik lah Buya Zainal, bang, apa, suruhlah Pak Amir pulang beko sakit, beliau ibu lah gelisah tuan. Ndak amuh pulang, suruhlah, ndak amuh dia pulang doh, kena bang tunggunya. Akhirnya mendaki, Pak, kalau nampak ada Pak Tuan yang tertulis di papan Tuan, Allah, kalau jadi ketua mau balik Tuan, ya Allah, tu mengapa lagi? Beko kasaki flow pulanglah Pak lagi. Beko badan apa nak sihat flow. Jadi lahaman tu kecil. Allah, lah bisa dem pulang. Allah, adik dem pulang lagi. Maharago itu saja kau dak mau ndak amuh. Latih Bapak dari Ibu Maurus MOI dari Bukit Tinggi ke Padang setiap pakan. Ahad sore mula ke Padang, pulang hari Rabu malam kalau ndak kami pagi. Setiap pakan. Dak ada gaji sesen lah je. Nah, mabian pikti dalam sebulan itu untuk oto saja mungkin 3 juta. Ndak ada bersupir dah. Jadi itu bukan jabatan harus diparabuikan. Nah, tetapi ketika di Munas orang mencari, ambo ndak tahu juga doh. Didudukkan jadi ketua bidang fatwa metodologi, abu pun tak tahu apa nambo pabuat, makanya ambo di situ tak jaleh. Tapi kecek Buya Anwar Abbas, kami lah mencari selama ikoa nambo yang kakok di Sumatera Barat. Berarti kalau diambil lah pengalaman nambo, wahai kawan-kawan, kuraikah indak kuraikah, sebenarnya nan menjadi pedoman umat itu adalah karyawan. Nah, tak ada masalah. Musda bisu aku usulkan ke MUI itu. Melibatkan musajik itu. Asalahnya musul. Kan tergantung pertimbangan. Beko nan jadi panitia. Walaupun di dalam ADART itu ada situ. Yang menjadi utusan memilih MUI itu adalah apa? Satu adalah MUI kecamatan. Yang kedua adalah ormas-ormas Islam. Yang ketiga adalah pesantren dan perguruan tinggi. Nah, kalau lah nampak doa petanya itu, ambo rasa lalai juga selama itu harus tu dan iko ko ado pula di tangan awak. Tidak apa lah, peko ke orang awak nak iyo sepucuk aja baca run. Bambo menyampaikan lagi. Nah, itu kalau buka-bukaan namun tu nak mengaji je orang tu. Kalau indak je sampai pamambo rasanya bisik lah sama kedengaran tu. Demikian banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.